मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Rohani Hazain. Di dalam program ini insya Allah ta'ala kita akan membahas buku-buku karya dari Hadrat Masih Maud Salam yang telah dikompilasikan menjadi kitab Rohani Hazain. Dan di dalam episode kali ini kita akan membahas buku ketiga dari jilid ke-19 Rohani Hazain yang berjudul Ijazul Ahmadi, atau di dalam bahasa Indonesia juga disebut Mukjizat Ahmad. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, Bapak Maulana Ihsan Komaruzaman. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, kita akan membahas buku yang baru ya Pak ya dalam Rohani Hazain ini, yakni Ijazul Ahmadi atau Mukjizat Ahmad, buku ketiga jilid ke-19 Rohani Hazain. Kira-kira dalam episode kali ini kita akan membahas poin-poin apa saja nih? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Hafiz. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk membahas buku Rohani Hazain jilid ke-19 ini pada buku ketiga, yaitu buku Ijazul Ahmad. Jadi buku ini merupakan buku tambahan dari buku Nuzulul Masih yang ditulis Hadrat Masih Maud Salam sebelumnya. Jadi di sini saya akan membahas berkenaan dengan latar belakang buku itu apa. Kemudian di buku ini juga beliau Hadrat Masih Maud Salam menulis berkenaan dengan arti kata saat. Kemudian yang terakhir di dalam buku ini juga insya Allah saya akan membahas akidah dari Al-Masih itu apa, dari Hadrat Masih Maud Salam sendiri berkenaan dengan Isa Al-Masih itu seperti apa. Baik, berarti kalau saya tadi yang Bapak sampaikan ada 3 poin ya Pak ya, kita akan membahas. Pertama kita akan membahas latar belakang, kedua membahas mengenai kata saat ya Pak ya, lalu bagaimana akidah Hadrat Masih mengenai Nabi Isa. Kita masuk ke bagian pertama mengenai latar belakang. Bagaimana latar belakang penulisan buku ini atau tujuan penulisan buku ini? Mangga silakan Bapak. Jadi Hadrat Masih Maud Salam, buku ini sebenarnya tambahan dari buku Nuzulul Masih, yang mana pada saat itu di latar belakang dari penulisan buku ini di Kota Mad, di distrik Amritsar, kurang lebih 44 km dari Kadian. Di sana ada salah seorang anggota kita yang bernama Mia Muhammad Yakub. Nah, di sana ketika orang-orang mengetahui bahwa Mia Muhammad Yakub ini sudah berbaiat kepada Hadrat Masih Maud Salam, maka orang-orang di kota Mad, di kampung Mad itu mulai bergejolak. Seperti apa? Bagaimana ini kok ada Ahmadi masuk ke kampung Mad ini? Dan kemudian ada seorang maulwi yang nama itu Maulwi Sanawullah. Di sana seperti biasa mereka beliau Maulwi Sanawullah ini menjelek-jelekan nama Muhammad SAW, menjelek-jelekan Hadrat Masih Maud Salam sebagai Dajjal. Dan pada saat itu ketika mengetahui bahwasannya di kampung Mad ini ada salah seorang murid dari Masih Maud Salam, maka barulah itu dijelek-jelekan. Dan ketika mengetahui hal ini, maka Mia Muhammad Yakub ini memberitahukan ke kakaknya Mia Muhammad Yusuf. Dan Mia Muhammad Yusuf ini melaporkan kejadian ini kepada Hadrat Masih Maud Salam. Dan begitu Hadrat Masih Maud Salam mengetahui, kemudian Hadrat Masih Maud Salam mengutus kedua sahabat beliau yang bernama Syed Muhammad Anwar Sahib dan kemudian Maulwi Abdullah Sahib dari Kashmir. Jadi Hadrat Masih Maud Salam mengutus dua sahabat ini ke kampung Mad
distrik Amritsar yang kurang lebih 44 km jauhnya dari Kadian. Dan pada saat itu terjadilah perdebatan sekitar tanggal 29 dan 30 November 1902. Kemudian berkenaan dengan latar belakang ini sendiri, ketika Hazrat Masih Maud ingin menulisnya setelah terjadi perdebatan itu kurang lebih 2 hari ya, 29-30 Oktober. Lalu 2 hari kemudian Mia Muhammad Yusuf melaporkan kejadiannya seperti apa. Dan sangatlah tidak mengenakan bahwasannya Maulwi Sanaullah ini beliau memberikan 3 tuduhan. Yang pertama, tuduhan-tuduhan bahwasannya nubuatan-nubuatan yang diterima oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku Nuzulul Masih itu semuanya dusta, penuh dengan kebohongan, dan itu tidaklah terbukti benar. Dan yang kedua, bahwa Maulwi Sanaullah ini siap untuk menerima mubahalah atau adu doa berkenaan dengan hal tersebut apabila ia merasa dirinya benar. Dan tuduhan yang ketiga yaitu ketika dilontarkan pertanyaan, coba bisa tidak kamu menulis untuk tandingan dari Nuzulul Masih ini, nubuatan-nubuatan ini? Terus Maulwi Sanaullahnya menjawab, saya bisa menulisnya apabila saya mau. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada reaksi dari Maulwi Sanaullah ini. Baik, jazakallah Pak Ihsan. Dari penjelasan Bapak tadi kita dapat ketahui bahwa ada perdebatan yang melatar belakangi Hazrat Masih Maud kemudian menuliskan buku ini ya Pak ya. Ya, betul. Dan buku ini ditulis karena adanya laporan dari sahabat beliau Yusuf ya, Ya, Mia Muhammad Yusuf menjelaskan mengenai jalannya perdebatan tersebut. Dan sangat disayangkan Sanaullah itu yang menjadi lawan perdebatan kita pada waktu itu menyebutkan 3 tuduhan ya Pak ya. Iya. 3 tuduhan yang tadi Bapak sampaikan, mengatakan bahwa nubuatan-nubuatan yang di dalam buku Hazrat Masih Maud Nuzul Masih itu dusta semuanya, dan kemudian menantang untuk mubahalah dan dia siap, dan kemudian dengan kesombongannya mengatakan bahwa dia mampu untuk menuliskan buku yang sebagai tandingan dari buku Hazrat Masih Maud itu ya Pak ya. Itu yang kemudian menjadi hal yang sangat disayangkan oleh Hazrat Masih Maud ya Pak ya. Ya, betul. Nah, itu mengenai penyusunan buku. Dan selanjutnya bagaimana, apa tujuan dari penulisan buku ini? Apakah ada tujuan spesifik? Hazrat Masih Maud menjelaskan mengenai beliau menuliskan buku ini untuk tujuan tertentu. Monggo silakan. Jadi terlupa tadi ya, sebelum kita masuk ke tujuan buku ini, Pak Hafiz, kita ngebahas cover dari buku ini seperti apa yang tadi saya lupa jelaskan. Jadi di dalam cover buku Ijazul Ahmadi ini, beliau menuliskan di dalam 4 bagian 4 sisi cover tersebut, Alaihissallahu bikafin abdah. Dan kemudian di tengah-tengahnya itu Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwasannya, saya menulis buku ini, buku Ijazul Ahmadi ini sebagai bentuk jawaban daripada Maulwi Sanaullah ini. Dan di dalam buku ini juga Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis beberapa orang, contohnya Muhammad Per Ali Shah Sahib, kemudian ada juga Muhammad Asgar Ali Sahib, dan yang ketiga salah seorang Syiah, di mana Hazrat Masih Maud alaihissalam juga di sana menulis memberikan iklan untuk ke orang-orang tersebut supaya apabila mereka bisa menandingi buku Ijazul Masih ini, maka Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan hadiah sebesar 10.000 rupiah. Dan pada saat itu kita ketahui bahwasannya 10.000 rupiah itu sangatlah banyak sekali, sama seperti dengan kekayaan beliau pada saat itu. Kemudian memasuki tujuan dari penulisan buku ini, yang tadi telah saya sebutkan bahwasannya Hazrat Masih Maud alaihissalam ketika mendengar perdebatan di kota Mat itu, yang pada saat itu penduduk kota Mat sekitar 200 sampai 250 orang saja, dan dari kami dari Ahmadiyah ini ada Mia Muhammad Yusuf, Mia Muhammad Yakub, Muhammad Abdullah Sahib, dan yang satu lagi itu Syed Muhammad Sarwar Sahib, berempat. Dan akan tapi tandingannya itu
karena begitu populer pada saat itu Hazrat Masih Maud, maka datanglah penduduk-penduduk yang lain hingga sampai 600 sampai 700 orang untuk mendengar debat tersebut. Dan setelah debat tersebut selesai 2 hari kemudian, Mia Muhammad Yusuf ini melapor kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam apa-apa saja debat yang terjadi di sana. Dan seperti yang telah tadi saya sebutkan, 3 tuduhan itu bahwasannya Hazrat Masih Maud alaihissalam semua nubuatan-nubuatan yang berada di buku Nuzulul Masih itu terbukti dusta, maka Hazrat Masih Maud alaihissalam sendiri mengatakan siap untuk memberikan satu nubuatan itu sebesar 100 rupiah. Nah, dan di dalam buku itu terdapat 150 nubuatan Hazrat Masih Maud alaihissalam menuliskan. Jadi totalnya sekitar 15.000 rupiah bahwa Masih Maud alaihissalam sanggup untuk memberikan apabila satu persatu nubuatan itu sanallah sahabnya ini bisa memberikan jawaban-jawaban. Dan yang kedua, berkenaan dengan tuduhan yang kedua tentang mubahalah, maka dari kedua belah pihak sudah siap untuk adu mubahalah. Dan yang ketiga, tuduhan bahwasannya kitab Nuzulul Masih ini kitab yang sangat mudah ditulis. Nah itu Mia Sanawullah ini mah mudah bagi saya, gampang ini bisa ditulis saya, seperti itu. Maka Hazrat Masih Maud alaihissalam menulislah buku ini sebagai jawaban dari 3 tuduhan itu. Ya, seperti itu. Baik, artinya tujuan spesifiknya adalah untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap tuduhan yang dilontarkan oleh Sanaullah itu ya Pak, yang dari mat itu ya Pak ya. Kita lanjut ke poin selanjutnya adalah tadi Bapak sampaikan di awal, Hazrat Masih Maud juga menjelaskan mengenai kata saat di dalam buku ini. Bagaimana beliau menjelaskan mengenai hal tersebut di dalam buku ini? Ya, baik. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan kata saat ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam mengutip ayat Al-Quran di dalam surat Az-Zukhruf ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu la ilmul lis-sa'at. Yang mana kata saat di sini orang-orang menyebutnya sebagai kiamat yang sesungguhnya, kiamat kubro. Akan tetapi di dalam kita mengartikan sebuah kata di dalam bahasa Arab, yang di dalam sini ada kata saat, dan kemudian ada di surat Al-Qamar ayat 1 berkenaan dengan telah terjadinya saat dan bulan telah terbelah. Dan itu apakah benar pada saat bulan terbelah itu sudah kiamat? Tentu saja tidak, itu terjadi ketika zaman Rasulullah SAW terjadi untuk menggenapkan nubuatan dari Rasulullah SAW, kebenaran beliau. Dan akan tetapi di sini kata saat di sini kita mengacu kepada ayat yang sebelumnya, yaitu kepada Bani Israel. Jadi kata kiamat di sini itu menunjukkan kiamat bagi Bani Israel. Karena Bani Israel itu sendiri mereka menentang Hazrat Isa alaihissalam sebagai nabi. Bahkan mereka menyebut-nyebutnya sebagai nabi yang tidak layak untuk menjadi nabi. Dan kemudian dari nabi itulah ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi dan kaum yang menolak, maka timbullah bencana untuk kaum tersebut. Dan saat di sini itu timbul ketika kaum Bani Israel ini telah meninggalkan nabinya, dan ini terjadi pada waktu itu zamannya Kaisaran Romawi, dan pada saat itu timbullah wabah pes yang sangat mengerikan. Wabah taun, bisa disebut taun, bisa disebut pes juga. Jadi wabah tersebut begitu mengerikannya sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu hampir semuanya meninggal. Dan Hazrat Masih Maud menjelaskan bahwa itulah yang terjadi akibat seseorang mendustakan nabinya, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sangat jelas tadi yang Bapak sampaikan, artinya ketika ada kata saat, kita harus memahami bahwa tidak semuanya kata saat itu dapat dipahami kiamat kubro ya Pak ya. Ya, betul. Kiamat yang dimana semuanya akan hancur, Ya. seperti bayangan orang-orang ya Pak ya. Tadi Bapak juga sampaikan salah satu contohnya terbelah bulan itu ya Pak ya. Artinya apakah waktu itu terjadi kiamat semuanya hancur, kan tidak ya Pak ya. Artinya dalam konteks ini juga yang disebutkan oleh Hazrat Masih Maud adalah ini kiamat untuk orang-orang Bani Israel ya Pak ya. Karena mereka telah mendustakan nabi yang turun dari Allah Ta'ala, mereka mendustakannya, dan
nyatanya Allah Ta'ala memberikan bencana turun kepada mereka dan hampir orang mereka itu Bani Israel atau orang Yahudi itu meninggal ya Pak ya. Iya, betul. Itu yang Bapak sampaikan, sangat jelas. Bagian terakhir dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai akidah Hadrat Masih Maud SAW terhadap keyakinan beliau terhadap Nabi Isa. Apa yang beliau sampaikan dalam buku ini? Jadi di dalam buku Ijaz Ahmadi ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau menulis bahwasannya ketika beliau menulis buku Barahin Ahmadiyah pada awal-awal permulaan, maka beliau tuh tidak menyadari bahwasannya beliau itu sebagai Al-Masih. Dan juga Hazrat Masih Maud alaihissalam itu sendiri masih meyakini bahwa Isa alaihissalam itu masih hidup di langit. Seperti itu. Jadi dalam kurun waktu 12 tahun itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam masih meyakini bahwasannya Isa akan hidup. Hazrat Isa alaihissalam itu masih hidup di langit dan akan turun dengan nyawa, dengan bentuk jasmaninya di akhir zaman. Lalu ketika 12 tahun itu berlalu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan makrifat kepada beliau bahwasannya beliaulah itu Al-Masih yang akan turun di akhir zaman. Bahwa beliaulah Isa di akhir zaman ini yang akan turun kedua kalinya. Dan di saat itu pula Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat makrifat bahwasannya Isa alaihissalam itu sudah wafat. Dan berkenaan dengan doktrin bahwasannya Hazrat Isa alaihissalam itu sebagai seorang nabi tanpa ayah dan kemudian wafatnya itu adalah wafat yang terlaknat karena beliau wafat di tiang salib, itu semua dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan salah satu penjelasannya yaitu ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam di Bani Israel itu ketika ingin menyalib Hazrat Isa alaihissalam di tiang salib, maka pada saat itu Hazrat Isa alaihissalam tidaklah mati di sana, akan tetapi beliau hidup hingga umur 102 tahun dan Hazrat Masih Maud alaihissalam mendapatkan pengetahuan bahwasannya di Kashmir itulah tempat Hazrat Isa alaihissalam dikuburkan. Seperti itu. Baik, ini pengetahuannya sangat menarik bagi kita semua yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya Hazrat Masih Maud sendiri pun pada awal-awalnya Pak ya menuliskan buku Barahin Ahmadiyah. Beliau memang orang sosok yang sangat mencintai agama Islam dan beliau buku Barahin Ahmadiyah itu adalah satu bentuk perwujudan semangat beliau untuk membela Islam di tengah gempuran agama-agama lain pada waktu itu ya Pak ya. Dan pada waktu itu awal-awal beliau belum menyadari bahwa beliau adalah seorang Al-Masih yang akan diutus yang dijanjikan ya Pak ya. Bahkan beliau masih meyakini bahwa Nabi Isa itu masih hidup di langit dan akan turun dengan tubuh jasmaninya. 12 tahun tahun yang durasi yang cukup panjang ya, sebelum Allah Ta'ala kemudian menurunkan makrifat kepada beliau bahwa Nabi Isa itu telah meninggal, layaknya seorang manusia meninggal secara jasmani apa ya di dunia ini dan tidak ada di langit, dan beliaulah Al-Masih yang dijanjikan itu yang akan turun. Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman itu adalah wujud beliau. 12 tahun lumayan apa ya jangka waktunya. Lumayan jauh itu. Iya. Kemudian kita mengetahui dari buku-buku beliau, kemudian beliau menjelaskan bahwa kewafatan Nabi Isa, mengenai kewafatan Nabi Isa, beliau tidak meninggal di tiang salib ya Pak ya. Suatu kematian yang kata orang-orang Yahudi adalah kematian terlaknat untuk seseorang yang lahir tanpa ayah ya Pak ya. Nah, itu dibantah oleh Hadrat Masih Maud SAW, meninggikan derajat Nabi Isa sebagai seorang nabi dan meninggal beliau di Kashmir, hidup sampai 120 tahun layaknya seorang manusia hidup, dan di sana ada kuburan beliau ya Pak ya, di negara Kashmir, dan itu semuanya melalui makrifat Allah Ta'ala. Betul sekali. Cukup menarik pembahasan kita pada episode kali ini mengenai buku Ijazul Ahmadiyah Pak ya. Betul, ini mungkin bagian pertama kita membahas buku ini. Tentunya ada hal-hal menarik lagi yang akan kita bahas pada episode selanjutnya masih mengenai buku ini ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai keislaman dan kejemaatan. Amin. Jazakumullah Bapak. Ya, jazakumullah hasanal jazaa. Ya, baik. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku ketiga jilid ke-19 Ruhani Hazain berjudul Ijazul Ahmadi. Jadi mohon tidak salah ya, Ijazul Ahmadi bukan Ijazul Masih. Masih mengenai buku Masih Hadrat Masih Maud SAW. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita dan meningkatkan, memperkuat
keimanan kita terhadap Rasulullah SAW, terhadap Hadrat Masih Maud SAW. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की